Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita mendalami materi agenda ketiga pelatihan dasar CPNS, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan strategi pembelajaran agar kita sekalian mendapatkan suatu tuntunan agar tujuan pembelajaran dasar ini dapat dicapai. Namun demikian, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Abdul Haris, video suara pada BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Ada beberapa dasar hukum yang melatar belakangi terhadap penyelenggaraan Lasar ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, khususnya pada pasal 63, yang disebutkan bahwa CPNS yang diangkat dalam masa percobaan dilakukan pelatihan dasar secara terintegrasi. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang manajemen ASN. Kemudian berikutnya Perlan Nomor 1 Tahun 2021 dan Perlan Nomor 10 Tahun 2021. Selanjutnya Keputusan Kepala LAN Nomor 13 dan 14 Tahun 2022. Kesemua aturan ini bertujuan untuk membentuk PNS yang profesional yang memiliki karakter. Perubahan yang ingin dicapai dalam pelasar ini ada 3 hal yang paling utama. Yang pertama, pembelajaran agenda 1, 2, dan 3 yang erat kaitannya dengan kognitif C1 sampai dengan C6. Kemudian aktualisasi dan pengasuhan yang erat kaitannya dengan afektif dan psikomotorik. Kemudian yang terakhir, PNS profesional yang memiliki karakter. Penyelenggaraan pelasar CPNS ini terdiri dari 2 metodologi. Yang pertama, metode pelatihan klasikal yang selama ini kita sudah laksanakan. Kemudian yang terbaru yaitu blended learning. Blended learning ini dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, pelatihan mandiri atau MOOC. Bagian kedua, distance learning yang dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu e-learning dan aktualisasi di tempat kerja. Dan yang ketiga, pembelajaran klasikal. Pada Lasar CPNS Blended Learning ini ada 4 hal yang patut menjadi perhatian yang akan menjadi rujukan dalam pelaksanaan Lasar ini. Yang pertama, melalui mobile learning yang dikenal dengan MOOC. Pada item ini yang dipelajari adalah pembelajaran mandiri. Kemudian distance learning yang terdiri dari pembelajaran secara daring dan aktualisasi tempat kerja. Kemudian yang ketiga, pembelajaran klasikal diselenggarakan di lembaga pelatihan di mana peserta pelatihan melaksanakan pelatihan dasar. Kemudian yang terakhir yaitu PKTBT atau dikenal dengan penguatan kompetensi teknis dan tugas pada instansi asal peserta. Strategi delivery blended learning agenda 3 yang akan saya coba paparkan. Yang pertama, pembelajaran mandiri atau MOOC. Yang kedua, distance learning. Dan yang ketiga, classical learning. Pada pembelajaran mandiri atau MOOC ini, ada 2 mata pelatihan yang para peserta akan cermati dan dalami. Yang pertama, modul manajemen aparatur sipil negara yang bermuatan tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan politik ASN, konsep sistem merit dalam pengolahan ASN dan mekanisme pengolahan ASN. Kemudian modul yang kedua yaitu modul Smart ASN yang bermuatan kemampuan kecakapan digital dasar dan mengaktualisasikan pada perspektif literasi digital Smart ASN. Kemudian kerangka kerja literasi digital, kecakapan digital dalam organisasi, dan studi kasus literasi
digital dasar. Pada bagian distance learning ini dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama sinkronus dan yang kedua asinkronus. Kedua kelompok ini adalah menjadi wahana untuk bagaimana mewujudkan good governance sebagaimana yang diciptakan oleh bangsa kita. Berikut untuk distance learning ini dibagi ke dalam 3 session dalam 3 hari pelaksanaan pelatihan. Pada sesi pertama terdiri dari sinkronus yaitu 2 JP, kemudian asinkronus terdiri dari 6 JP. Kemudian pada sesi kedua pada hari kedua pelaksanaan agenda ketiga ini yaitu pembelajaran asinkronus dengan muatan 9 JP, dan sesi ketiga yang dilaksanakan pada hari ketiga pelaksanaan agenda ketiga ini yaitu sinkronus dengan 3 JP. Pada sesi pertama ini, khususnya untuk sinkronus, muatan-muatan yang akan dilakukan pada sinkronus ini, yang pertama perkenalan dan membangun suasana yang kondusif. Kemudian yang kedua tanya jawab pengalaman dan pemahaman hasil pembelajaran mandiri, modul agenda 3 serta hal-hal yang perlu diperkuat dan didalami lebih lanjut. Kemudian overview modul agenda 3 dan keterkaitannya dengan agenda 4 yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan. Dan yang terakhir yaitu penjelasan tugas hari ke-1, hari ke-2, dan hari ke-3 terkait dengan pembelajaran agenda ketiga. Selanjutnya, pada asinkronus pertama ini, perlu saya jelaskan lebih dulu bahwa pada asinkronus ada 3 komponen dasar yang mesti diperhatikan oleh para peserta pelatihan. Karena ini sangat penting berkaitan dengan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu self-learning, di mana para peserta diharapkan untuk belajar mandiri terhadap modul yang sudah diupload oleh fasilitator atau narasumber. Kemudian yang kedua self-activity, di mana setiap peserta pelatihan ditugaskan untuk mengkaji soal-soal atau kasus yang telah diberikan oleh fasilitator. Dan yang ketiga yaitu group assignment, di mana kelompok-kelompok nanti ini akan diberikan tugas untuk dilakukan pembedahan terhadap masalah yang disampaikan oleh para fasilitator maupun narasumber. Jadi pada asinkronus pertama ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan ada 2. Yang pertama, mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu-isu terkait implementasi manajemen SN dan Smart SN di stasiun kerjanya sepanjang atau selama 5 JP. Kemudian membuat learning journal dalam 1 JP. Berikutnya pada sesi kedua hari kedua dilakukan dengan sistem asinkronus. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan ada 2. Yang pertama tugas individu, yaitu menetapkan core isu dengan gagasan kreatif sepanjang 3 JP. Kemudian membuat learning journal 1 JP. Dan yang kedua tugas kelompok, yaitu membuat analisis kasus yang disiapkan oleh peserta. Selanjutnya pada sesi ketiga, pada hari ketiga pelaksanaan agenda ketiga ini bermuatan sinkronus dengan kegiatan pembelajaran yaitu membangun suasana dan review pembelajaran sinkronus 1. Kemudian yang kedua paparan tugas kelompok atau memaparkan tugas-tugas yang telah dianalisis. Kemudian yang ketiga paparan tugas individu yaitu identifikasi dan deskripsi isu terkait manajemen SN dan Smart SN instansi unit kerjanya masing-masing. Kemudian penetapan core isu dan gagasan kreatif. Selanjutnya yang keempat penguatan pendalaman materi serta pemberian umpan balik sesuai kebutuhan dan hasil penugasan. Dan yang kelima yaitu penjelasan rencana pembelajaran klasikal pada agenda ketiga. Selanjutnya kita beralih pada pembelajaran klasikal yang bermuatan 7 JP. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan ada 4.
Yang pertama yaitu perkenalan dan membangun suasana pembelajaran yang kondusif, penjelasan skenario pembelajaran klasikal. Kemudian yang kedua, penyajian materi profesionalisme SN. Kemudian ketiga, penguatan pendalaman materi serta pemberian umpan balik sesuai kebutuhan, agenda, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dan Smart SN. Mudah-mudahan dapat dipahami dan menjadi frame kita di dalam mendalami agenda ketiga ini sehingga tujuan dari penjelasan ini dapat tercapai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.